Halo, hari ini saya kembali lagi untuk masak-masak. Saya mau masak daging olahan B2 non halal. Kalau nanti kalian punya ide mau diganti dengan daging yang lain juga boleh ya. Mungkin daging ayam atau daging sapi. Hari ini yang saya mau buat ada dua menu yang masih sempat kepikiran. Itu ada dua menu, yaitu bakwan goreng dan yang kedua miswa. Yuk kita saksikan gimana cara bikinnya. Dagingnya saya ambil sebagian, kalau bisa yang ada lemaknya ini ya, untuk bikin bakwan atau apa, mie-nya, bakwan goreng yang terbuat dari daging B2 non halal. Karena kalau untuk bikin bakwan itu tidak enak kalau pakai daging yang tidak ada lemak. No, jangan ganggu. Jadi ini yang ada lemak-lemaknya saya pilih untuk bikin bakwan. Karena kalau tidak ada lemaknya rasanya tidak enak. Sama juga kayak daging ayam, saya sering ambil lemaknya dan kulitnya itu saya cincang, campurkan dengan dagingnya. Kalau hanya misalkan kayak daging dada aja atau bersih hanya daging paha, rasanya kurang enak. Koko, can you please be quiet? Jadi yang untuk bikin bakwan goreng, kelihatan nggak? Ini sebanyak ini yang saya bikin. Karena biasanya untuk membuat bakwan goreng ini tidak bisa sedikit kalau untuk rumah saya ya. Sebentar aja sudah habis. Terus untuk membuat miswa, saya cukup memakai segini saja. Dan nanti yang ini akan saya simpan. Ini untuk disimpan. Terus yang ini saya sendirikan, masukin di kulkas terlebih dahulu. Saya mau olah yang untuk bahannya bakwan dulu karena lebih repot. Kalau yang untuk miswa ini nggak terlalu repot. Bawang putih, daun bawang, ambilkan telur 1 butir ye. Terus untuk bumbunya seperti biasa, garam. Kalau saya biasanya kalau taruh garam itu ditaburkan rata supaya pas, tidak terlalu asin juga tidak kurang. Terus tidak lupa seperti biasa
saus tiram, terus telur. Tes dulu ya telurnya di sini, takutnya busuk. Siapa sih itu? Ya sudah. Ya, tidak seperti ini. Ini sudah saya chop dagingnya, tapi belum dikasih tepung kanji. Ini kok gula. Ini bolehlah tambah gula sedikit. Aduh, tepung kanjinya habis. Iya, tolong tepung kanji, iya. Yang seperti lalu tuh, yang gambar angsa. Tambahkan tepung kanji atau tapioka. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak jadi terasa tepung, tidak terlalu terasa daging. Kalau terlalu sedikit jadinya daging tok. Oh ini dan aku ya. Oh ini. Jadinya terlalu kering. Iya, jadinya terlalu kering ya. Tolong tambah telur satu lagi ya. Ini kalau jadinya kering begini perlu ditambah telur ya. Berarti telurnya kurang satu butir. Jadi ini setelah diuleni, ini saya simpan dulu di kulkas ya. Baru kemudian nanti kalau sudah agak beberapa menit baru siap digoreng. Ini enggak perlu. Telur. Tidak percaya kayaknya betul katanya iya. Kalau banyak kan malah cair. Ini Untuk bahan misoannya kita siapkan bawang putih yang digeprek, terus bintang-bintang, lalap ini bawang merah,
cuci terlebih dahulu, kemudian kita iris-iris daun bawang. Lalu kita akan mencincang daging, jadi ini kita pisahkan terlebih dahulu di wadah terpisah. Jadi saat kita mau memasak, ini bawang-bawang sudah siap. Ini daging yang saya simpan di kulkas sementara supaya jangan dihinggapi lalat. Jadi kalau masak segera sudah pisahkan di tempat-tempat, kalau belum mau dipakai simpan segera di kulkas, jadi aman, tidak dihinggapi lalat. Sudah selesai? Bagaimana? Come with me. No, don't with me. Masukkan saus sambal, masukkan saus tiram, masukkan air, Emangnya masih butuh. Yang ujungnya tipis. Wah, pinsetnya lebih. Ayo, yang pakai untuk apa, Liam? Menu ini saya pakai untuk hidangan sarapan keluarga saya. Miswa ini ada rasa segar, asam sedikit, dan ada juga rasa pedasnya seharusnya, tapi saya tidak bikin pedas karena saya tidak pakai cabai rawit ataupun cabai keriting supaya anak-anak bisa makan. Tidak sampai 15 menit ketika saya menghidangkan sudah habis ludes. Mereka suka banget. Ini adalah daging cincang yang tadi saya simpan untuk membuat bakwan goreng. Kita panaskan minyaknya. Oke, kalau sudah panas,
Minyaknya kita tes satu dulu. Kita bikin bulat-bulatnya seperti ini. Bertekstur. Satu, mau lihat hasilnya kira-kira akan jadi bagaimana. Apinya jangan terlalu besar ya, supaya dalamnya matang. Saya mau tes dulu ini, tes kelayakan. Ini belum terlalu matang ya. Ada perbedaan kan antara tengah dengan lingkaran luar. Mungkin tadi apinya terlalu panas, jadi nggak menjangkau ke dalam. Tapi untuk rasa sudah oke. Asinnya sudah pas, tidak terlalu asin juga tidak kurang asin. Ini saya bulat-bulatkan pakai tangan aja, pakai plastik repot. Yang penting tangannya sudah dicuci ya. Saya matikan apinya dulu, takutnya terlalu panas nanti kayak tadi, yang luarnya hangus tapi yang dalamnya nggak matang rata. Jadi kalau ini dagingnya ini ada otot, itu yang akan menghasilkan bakwan yang kasar, bakwan kasar. Lebih enak daripada kalau hanya daging tok. Kalau bertekstur gitu ada ototnya, dia rasanya benar-benar kayak ini apa, bakwan goreng yang di orang Makassar biasanya namanya apa, nyuknyang. Manis kamu. Habis makan manis. Tadi saya sudah coba, punya rasa sudah pas. Tadi lu ngomong makan semua itu. Hah? Tekstur dagingnya seperti ini ya. Tadi saya agak ragu, mau biarin tetap pakai satu telur atau mau ditambah. Terus akhirnya nggak jadi, saya nggak jadi menambah. Ternyata setelah saya tes goreng, rasanya sudah pas. Gitu. Ini warnanya sudah coklat ya. Ditiriskan aja supaya jangan angus nanti. Coba. Iya. Jadi ini kita mau ini sini. Bisa.
untuk yang tahap kedua ini tampilannya seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Ini yang tahap kedua, jadinya seperti ini. Akhirnya pas. Dan dagingnya agak bertekstur. Karena dagingnya ini berotot. Ini kalau sudah masak yang kayak begini, biar rasa enak. Mau segera makan katanya. Padahal baru tidak sampai 1 jam, 30 menit yang lalu menghabiskan itu misoa. Sudah lapar gara-gara matanya melihat bakwan goreng ini begitu menarik. Ini ya bakwan goreng yang menarik itu. Tumpah semua minyaknya di lantai. Jadi ini adalah ronde terakhir dalam memasak bakwan goreng ini. Saya masukin semua biar segera selesai. Panas. Kok bisa apa? Garam 1-2 biji gitu bergoreng itu udah coba kan? Kok bisa bikin bakwan ini Pak? Ini sudah ada bakwan babi. Kok bisa bikin bakwan untuk ikan teri? Nanti gak ada Mami. Jadi supaya makannya jangan goreng-goreng tok. Kebetulan ini Ongko ada beli ikan tenggiri. Saya mau masak ikan tenggirinya, masak kuah. Kuah-kuah yang agak ada rasa asam dan pedasnya. Jadi kita kalau masak itu harus memikirkan keseimbangan juga. Terlalu goreng, terlalu daging. Terus lombok sama tomat dicuci. Jahe digeprek. Terus potong-potong lombok. Potong-potong tomat.
Siapkan asam yang dilarutkan di air hangat. Jadi ini kita nanti mau buat kuah asam pedas. Nanti juga akan kita tambahkan daun seledri. Oke, semua bahan sudah siap, tumisan sudah siap, ikannya sudah siap, air asam sudah siap. Kita tambahkan saus sambal. Yuk kita mulai masak. Karena sudah panas, masukkan aja nih semua bahan jadi satu. Tumis-tumis sampai wangi. Masukkan saus tiram, masukkan ikan asin, masukkan saus sambal, masukkan garam, masukkan gula, Jangan sampai jual lagi. Aku mau mandi luar. Oke, kalau sudah mendidih, kita masukkan air asamnya. Tingkat keasaman tergantung selera. Kalau suka yang terasa asam banget supaya lebih segar, itu buat larutan asam yang agak kental. Sama seperti tingkat keasaman sayur asam Jawa, kalau tidak terlalu suka asam, bisa dikasih sedikit larutan asamnya. Masukkan ikan yang sudah dicuci. Ini saya pakai ikan tenggiri. Masak sampai ikannya matang. Tes rasa, kalau kurang tambahkan bumbu.
Ya, masukkan daun seledri. Terakhir, masukkan daun bawang. Untuk hasil masak ikan tenggiri masak kuah asam pedas ini, suami cukup puas, katanya enak dan masaknya kok cepat banget. Asamnya juga pas, tidak kurang asam, tapi satu yang kurang pedes. Memang saya tidak tambahin cabai rawit karena khawatir siapa tahu anak-anak mau makan, tapi ternyata memang mereka tidak suka kalau rasa asam seperti itu. Jadi terpaksa makannya ditambah ekstra sambal saset. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan resep yang lain.